Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Firmansyah dengan NIM 0902062221 akan membuat video mengenai UAS mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama ada cache memory. Cache memory adalah sebuah wilayah memori yang menyimpan sementara sebuah perintah yang akan digunakan pada masa yang akan datang. Kemudian hierarki cache memory. Cache memory memiliki hierarki yaitu cache memory, kemudian ada RAM, kemudian penyimpanan sekunder seperti hard drive dan juga SSD. Cache memory berada di tingkat yang lebih dekat dengan CPU sehingga dapat memberikan akses yang lebih cepat. Cache memory adalah salah satu jenis dari static RAM. Static RAM yaitu adalah memori yang ketika digunakan itu tidak perlu untuk dilakukan refresh atau penyegaran secara berulang-ulang. Kemudian ada map cache memory, yaitu jalannya sebuah cache memory. Yang pertama ada direct map cache, yaitu array set cache satu dimensi di mana setiap alamat di memori utama dipetakan ke dalam satu set cache. Kemudian yang kedua ada set associative cache, yaitu memori dibagi menjadi dua cache berukuran sama, masing-masing memiliki setengah jumlah entry cache yang dipetakan langsung dengan ukuran total yang sama. Kemudian yang terakhir ada fully associative cache, yaitu pemetaan cache yang memungkinkan pemetaan blok memori utama ke baris cache yang tersedia secara bebas. Kemudian ada tingkat cache memory. Tingkat cache memory dibagi menjadi tiga, yaitu L1, L2, dan juga L3. L1 adalah cache memory yang paling kecil, tetapi letaknya itu paling dekat dengan CPU. Kemudian L2 ini ukurannya biasanya di antara L1 dan juga L3. Kemudian L3 adalah tingkat paling atas dan lebih besar daripada L2, yaitu ukuran memiliki paling besar. Kemudian ada prosesor cache write policies, yaitu kebijakan umum untuk menulis sebuah data ke cache. Prosesor cache write policy ini memiliki dua jenis, yaitu write through and write back. Write through menulis data ke cache memory dan memori utama secara bersamaan, sedangkan write back yaitu menunda penulisan ke memori utama sampai ada penggantian cache. Kemudian ada pipelining. Pipelining adalah proses mengumpulkan dan melaksanakan instruksi dari tugas komputer melalui pipa logis. Jenis pipelining ada dua, yaitu super pipelining dan pipeline hazard. Kemudian yang terakhir dari cache memory yaitu register renaming, yaitu teknik yang mengabstraksi register logis dari register fisik. Kemudian pada bab selanjutnya yaitu mengenai arsitektur prosesor. Pada bab ini saya akan menjelaskan 4 jenis prosesor, yaitu x86, kemudian x64, kemudian 32 bit ARM dan juga 64 bit ARM. Yang pertama ada x86. X86 yaitu menggunakan arsitektur CISC, yaitu Complex Instruction Set Computing, yang berarti setiap instruksi dapat melakukan tugas secara kompleks. Instruksi x86 mencakup berbagai operasi, mulai dari operasi aritmatika hingga operasi kontrol yang kompleks. Mode pengoperasian x86 yaitu beroperasi dalam mode real mode dan juga protected mode. Real mode adalah mode kompatibilitas yang memungkinkan eksekusi perangkat lunak dari era MS-DOS. Sementara protected mode adalah menyediakan fitur-fitur modern seperti pengelolaan memori yang lebih canggih. x86 ini memiliki multitasking dan juga perlindungan memori, yaitu konsep multitasking dan perlindungan memori ini memungkinkan sistem operasi untuk menjalankan beberapa tugas atau aplikasi secara bersamaan dan juga melindungi memori dari akses yang tidak sah. Kemudian pipeline eksekusi x86. Prosesor x86 menggunakan pipeline eksekusi yang memungkinkan beberapa instruksi untuk dieksekusi dalam tahapan berurutan. Ini meningkatkan
output, dan kinerja instruksi. Arsitektur x86 ini memiliki instruksi SIMD, yaitu single instruction dan juga multiple data, yang memungkinkan pemrosesan paralel data. Instruksi ini digunakan untuk optimalisasi kinerja pada aplikasi yang membutuhkan pemrosesan vektor seperti grafika dan pengolahan sinyal. Kemudian masuk pada prosesor yang kedua, yaitu x64. Arsitektur x64 ini mendukung pengoperasian dalam mode 64 bit dan mempertahankan kemampuan untuk menjalankan perangkat lunak 32 bit. Ini memastikan kompatibilitas mundur dengan aplikasi yang dirancang untuk arsitektur x86. Mode pengoperasian x64. Arsitektur x64 memiliki mode operasi 64 bit yang utama, tetapi juga mendukung mode kompatibilitas 32 bit. Mode 64 bit memberikan akses ke fitur-fitur modern seperti pengelolaan memori yang lebih canggih dan perlindungan ekstra. Arsitektur x64 ini memperluas instruksi SIMD dengan SSE, yaitu Streaming SIMD Extension. Maka dengan itu dapat meningkatkan kinerja untuk aplikasi yang memanfaatkan pemrosesan vektor seperti aplikasi multimedia dan komputasi paralel. Kemudian prosesor yang ketiga yaitu 32 bit ARM. Dari namanya dapat diketahui bahwa ARM ini menggunakan pendekatan RISC, yaitu Reduced Instruction Set Computing, yang berarti set instruksinya relatif sederhana dan dieksekusi dengan cepat. Instruksi pada arsitektur ARM cenderung memiliki format yang seragam. Prosesor ARM 32 bit memiliki seperangkat register umum yang digunakan untuk menyimpan data dan alamat. Register ini digunakan untuk eksekusi instruksi dan penyimpanan sementara data. Prosesor ARM 32 bit sering digunakan dalam kombinasi dengan tingkat cache memori untuk meningkatkan kinerja sistem. Cache digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan agar dapat diakses lebih cepat oleh CPU. Kemudian, arsitektur ARM 32 bit banyak digunakan pada perangkat seluler seperti smartphone dan tablet, serta di berbagai sistem embedded seperti microcontroller dan perangkat IoT. Keefisienan daya dan performa yang baik membuatnya menjadi pilihan yang populer untuk berbagai aplikasi. Kemudian prosesor yang terakhir atau keempat yaitu 64 bit ARM. Sama seperti arsitektur x64, ARM 64 ini mendukung mode operasi 64 bit dan tetap kompatibel dengan aplikasi 32 bit. Ini memungkinkan migrasi bertahap dari arsitektur 32 bit ke 64 bit. Kapasitas alamat 64 bit. ARM 64 ini memungkinkan sistem untuk mengakses lebih dari 4 GB memori, yang merupakan batas utama pada mode operasi 32 bit. Jadi ini sangat bermanfaat untuk sistem yang memerlukan jumlah memori yang lebih besar seperti server dan workstation. Kemudian register 64 bit. Memperkenalkan 64 bit itu lebih besar dibandingkan dengan 32 bit. Pada arsitektur ARM 32 bit, register ini meningkatkan kapasitas dan kinerja komputasi pada level instruksi. Kemudian cache memori dan pengelolaan memori yang ditingkatkan pada ARM 64 bit. ARM 64 sering digunakan dalam kombinasi dengan tingkat cache memori dan memiliki fitur pengelolaan memori yang lebih canggih untuk meningkatkan kinerja sistem. Kemudian pada bab yang ketiga yaitu mengenai RISC-V. Pengertian RISC-V yaitu arsitektur set instruksi atau ISA, sumber terbuka berdasarkan prinsip-prinsip RISC yaitu Reduced Instruction Set Computing yang telah mapan. RISC-V dirancang dengan struktur modular, memungkinkan implementasi yang berbeda untuk hanya menyertakan fitur yang diperlukan untuk aplikasi tertentu. Kemudian variasi RISC-V yaitu hadir dalam berbagai varian standar, termasuk RV32, RV64, dan RV128, yang merujuk pada ruang alamat, yaitu 32 bit, 64 bit, dan juga 128 bit. RISC-V mencangkup ekstensi standar untuk fungsionalitas tambahan, seperti perkalian dan pembagian bilangan bulat,
operasi atomik, aritmatika floating point, dan pemrosesan vektor. RISCV memiliki ekosistem yang aktif dan terbuka dengan komunitas pengembang, peneliti, dan perusahaan yang terus berkembang berkontribusi pada pengembangnya. RISCV digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk dalam sistem embedded atau sistem tertanam, kemudian perangkat Internet of Things atau IoT, kemudian peralatan jaringan, perangkat penyimpanan, dan juga komputasi kinerja tinggi. Dukungan RISCV dari industri. Beberapa perusahaan menggunakan RISCV untuk prosesor custom mereka, sementara yang lain menyediakan produk berbasis RISCV secara komersial. Kemudian yang terakhir ada pendidikan dan penelitian. RISCV populer di lingkungan pendidikan dan sering digunakan dalam kursus arsitektur komputer. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.